Allahumma sholli ala Muhammad. Tawakkaltu 'ala Allah. Syaratnya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah ya. Berusaha sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian kita pasrahkan semua permasalahan kepada yang mewakili kita. Siapa? Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza fi uyunihim waj'alna wajhaka fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'alin ya qa'im bil zawali mujabil min tabaraka alhamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqi al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa biyaniyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi wa ya Rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma hikmatan wa anis bihi ya وسلم كل يوم وليلتي على نبي الرحمن يقبل توبتي
وآل وأصحابه كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nisa 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya ahlal kitab, la taghlu, jangan melampaui batas kalian, fi dinikum, di dalam agama kalian, wala taqulu, dan janganlah berkata kalian, alallah, atas Allah, illal haq, kecuali dengan yang benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam, sesungguhnya Al-Masih Kanjeng Nabi Isa ibnu Maryam, Rasulullah, hanyalah utusannya Allah, wa kalimatuhu, dan termasuk kalimat-kalimatnya Allah. Al-Qaha, yang mana disampaikannya, ila Maryamah, kepada ibundanya yang bernama Siti Maryam, waruhum minhu, dan ruhnya minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rusulih, dan kepada utusannya Allah. Wala taqulu thalathatun, dan jangan kalian berkata, dan jangan berkata kalian thalathatun, bahwa Tuhan itu ada 3. Intahu, sungguh-sungguh berhenti kalian, khairul lakum, maka lebih baik kepada kalian. Innamallahu, sesungguhnya siapa Allah, ilahu wahid, dialah Allah, Tuhan yang satu. Subhanahu, maha suci Allah, ayyakuna lahu walad, dari ada lahu milik Allah waladun, seorang anak, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukup kepada Allah segala urusan wakila,
kita wakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi umatnya Kanjeng Nabi, Yahudi umatnya Kanjeng Nabi, Yahudi umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi, Yahudi umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nasrani umatnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama ahlul kitab, sama-sama para nabinya diberi sebuah kitab. Kanjeng Nabi Musa kitabnya namanya Taurat, Kanjeng Nabi Isa kitabnya namanya Injil. Umatnya Kanjeng Nabi Musa dan umatnya Kanjeng Nabi Isa, la taghlu, jangan berlebih-lebihan kalian, fi dinikum, di dalam agama kalian. Jadi nggak boleh kita berlebih-lebihan, walaupun itu dalam agama. Karena agama Islam itu adalah agama wasaton, agama yang tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, nggak suka Tuhan itu. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi agama itu di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, di tengah-tengah. Misalkan kita jadi orang yang dermawan, yang pemurah, itu karena tengah-tengah. Tengah-tengah dari apa? Dari melampaui batas. Kalau kita berlebih, itu namanya pemborosan. Kalau kita kurang, itu namanya gigir alias medit. Dermawan, pemurah, itulah yang diperintahkan oleh agama. Sedangkan pemurah dan dermawan itu adalah tengah antara pemborosan dan gigirnya. Pemberani tengah-tengah. Pemberani itu tengah-tengah antara penakut dan ceroboh, gegabahnya. Gak boleh kita gegabah. Gegabah itu berarti melampaui batas. Penakut juga melampaui batas. Tadi pemurah atau dermawan melampaui batas berarti pemborosan. Kikir juga melampaui batasnya. Kita yang tengah. La taghlu, janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas, fi dinikum, di dalam agama kalian. Ya, tak boleh kita berlebih-lebihan. Kita diperintahkan puasa di bulan suci Ramadan maksimal adalah 30 hari, nggak boleh kita tambah satu bulan sekali, atau setahun sekali kok tak tambah satu hari jadi 31. Tidak boleh. Bahkan haram berpuasa di hari Idul Fitri maupun Idul Adha, haram berpuasa. Gak boleh kita berlebihan. Aku dalam agama aku tak fokus pada agama. Aku gak mau rabi, gak mau nikah, gak boleh ya. Aku gak mau nikah aku tak ibadah tok sama Allah tak sholat tok. Aku mau ibadah, mau rabi. Ada dari kaum Nasrani yang tidak rabi, yang tidak nikah, berarti mereka melampaui batas. Aku nggak mau tidur malam
Aku tak sholat air sepanjang malam, nggak tahu ilmunya dia, ya. Nggak tahu ilmunya kalau pahalanya sholat berjamaah subuh sama dengan sholat sepanjang malam. Karena nggak tahu, makanya dia itu memutuskan untuk sholat sepanjang malam. Aku nggak mau tidur wis, aku tak sholat tok wis, sepanjang malam tak sholat aja wis. Tidak boleh, itu melampaui batas. Waktunya tidur ya tidur ya. Waktunya tidur kadang dibuat begadangnya. Nggak boleh kalau tidak ada perlunya ya. Begadang dulu nggak boleh. Ada sepak bola ya Pak. Kalau tahajudnya 14, kalau sepak bolanya sunnahnya. Tahajudnya 14. Sekarang banyak aliran-aliran. Kalau menunggu sepak bola yang internasional itu loh, mereka itu rela untuk begadang atau pasang alarm nonton bola jam 1 bangun mereka semangatnya. Tapi kalau alarmnya tahajud tidak semangat, malah dimatikan, bahkan nggak dipasang alarm. Jadi yang sunnah ini yang mana? Nonton sepak bola atau sholat tahajudnya? Pamer sholat tahajud katanya riya ya. Tapi pamer nonton bola katanya sunnah ya. Banyak sekarangnya. Padahal sholat tahajud itu sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kekuatan. Kita dibangunkan jam 1, jam 2 oleh Allah, itu sebuah anugerah yang sangat besar, nikmat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Karena kita diizinkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa melakukan sholat tahajud. Boleh dipamerkan, boleh, menandakan bahwa kita itu tahajud bin nikmah. Boleh kita memperkenalkan ini dulu nikmatnya Allah. Boleh menyemangati yang lainnya juga boleh. Sholat tahajud kalau kamu ingin pangkatmu tinggi, luhur di hadapan Allah dan para malaikat, bahkan di hadapan para makhluknya. Itulah barokahnya sholat tahajud. Padahal sholat tahajud juga diperintahkan, disarankan di dalam Al-Quran. Gimana dalilnya? Wa minal laili fatahajjad bihi filatan laka. Jadi ada ibadah tambahan untuk kita, untuk menyempurnakan amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi cepat. Kalau sampean ingin mencapai kesempurnaan, cuma tinggal 10% misalkan dengan sholat tahajud, maka kesempurnaan itu cepat dicapai. Kalau sholat tahajud itu bahkan dimuliakan di langit juga di bumi ya. Kalau sholat tahajud ini diwajibkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad, tapi disunnahkan untuk umatnya. Makanya sampean bersyukur kepada Allah, diberi kekuatan, diberi power, diberi kenikmatan yang luar biasa, bisa melakukan sholat tahajud. Makanya disyukuri ya. Jangan melampaui batas. Mau sholat semalam suntuk, sudah diberitahu kalau sholat subuh berjamaah sama halnya dengan sholat semalam suntuk. Makanya ngaji, makanya ibadahnya orang awam 40 hari ibadah sunnah itu sama dengan tidurnya orang yang punya ilmu ya. Bahkan dikisahkan
ada di sebuah masjid, ada seorang yang tidur, ada juga orang itu sedang sholat. Bahkan setan yang ingin menggoda orang yang tidur ini nggak berani, yang digoda malah orang yang sedang sholat. Kenapa setan ini kok nggak berani menggoda orang yang sedang tidur itu? Karena orang yang sedang tidur itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Sebelum tidur dia baca doa ya. Sebelum tidur dia tetap melanggengkan zikir sampai dia tertidur, mengistiqomahkan zikirnya. Kalau itu diistiqomahkan sepanjang tidurnya dinilai berzikir kepada Allah. Orang yang sedang sholat kadang pikirannya kemana-mana ya. Wala taqulu, dan jangan berkata kalian Allah kepada Allah, atas Allah, illal haq, kecuali yang benar. Nggak boleh bohong ya. Nggak boleh mengada-ada ya. Mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu adalah Abdullah, bukan Ibnullah, Tuhan. Jangan sampai Kanjeng Nabi Isa itu dipertuhankannya. Karena Isa itu adalah Abdullah, hambanya Gusti Allah, bukan Ibnullah, bukan anaknya Allah. Innamal Masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya hanya Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam, Rasulullah, hanyalah utusannya Allah, sama seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, sama seperti Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Wa kalimatuhu, dan Kanjeng Nabi Isa termasuk kalimat-kalimatnya Allah. Kejadiannya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Isa ini hanya dengan ucapan kun fayakun, jadilah maka jadinya. Kanjeng Nabi Isa kita kenal bahwa dalam sejarah tidak mempunyai ayahnya. Cukup dengan kalimatnya Allah, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Moro-moro Siti Maryam hamil. Sedangkan tuduhan dari Ahlul Kitab, tuduhan dari Bani Israel, Yahudi, Nasrani, bahwa Siti Maryam ini melakukan perzinahan, makanya diungsikannya. Al-Qaha, dan itu telah disampaikan oleh Allah ila Maryamah, kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, bahwa telah ditiupkan ruh minhu, dari Gusti Allah ya. Moro-moro hamil, habis hamil, moro-moro ditiupkan ruhnya. Ruhnya ini dari siapa? Dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, gimana? Qulir ruhu min amri rabbi, terus mana Ji? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mana lanjutannya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gimana lagi? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Kalau ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, katakan ya Muhammad bahwa ruh itu urusannya Tuhanku yaitu Allah. Wa ma utitum, dan tidak diberikan minal ilmi, dari ilmu pengetahuan tentang ruh, illa qalila, kecuali sedikit. Bisa saja sedikitnya ini adalah kualitasnya sedikit tentang pengetahuan ruh, atau jumlah orangnya yang sedikit yang mengetahui tentang ruh itu apanya. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulih, dan kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullahnya, dari kanjeng Nabiuna Ibrahim, kanjeng Nabiuna Musa, kanjeng Nabiuna Isa, sampai kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian mereka tidak percaya dengan sebagian nabi yang lain. Nabiku Nabiuna Isa Toi, gak percaya aku sama kanjeng Nabiuna Musa, gak percaya aku dengan kanjeng Nabiuna Ibrahim, apalagi kanjeng Nabiuna Muhammad, gak percaya aku. Ada yang sebagian seperti itu. Dengan kitab-kitabnya juga sebagian percaya, sebagian tidak. Kitabku Taurat, gak percaya kalau ada kitab Injil, gak percaya kalau ada kitab Zabur, apalagi ada kitab Al-Quran, gak percaya ya aku. Wala taqulu salasatun, dan jangan berkata kalian salasatun, bahwa Tuhan itu ada 3. Ini termasuk melampaui batas, berlebih-lebihannya, gak boleh. Tuhan kok ada trinitas ketuhanannya, termasuk kanjeng Nabiuna Isa, termasuk Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, dan Tuhan Anaknya. Gak ada di dalam ketuhanan ada trinitas ketuhanan, itu tidak ada. Tuhan hanya satu dan menyatu ya. Intahu, sungguh-sungguh berhentilah kalian dari melakukan hal yang demikian itu. Khairul lakum, itu lebih baik milik kalian, bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Gusti Allah itu adalah Tuhan yang satu, yang esa, dan juga menyatu ya. Subhanahu, maka subhanahu, maha suci Allah, ayyakuna lahu walad, dari ia mempunyai anak. Gak ada Allah itu mempunyai anak. Cuma itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Oleh kaumnya Nabi Musa, kaum Yahudi, bahwa Tuhan itu punya anak. Anaknya namanya anaknya Tuhan itu namanya Uzair. Oleh kaum Nasrani, anaknya Tuhan itu namanya Isa ya. Padahal kanjeng Nabiuna Isa itu bukan anak Tuhan, namun dia hamba Tuhan, Abdullah. Kanjeng Nabiuna Isa itu Abdullah, bukan Ibnullah ya. Oleh kaum Yahudi, oleh kaumnya kanjeng Nabiuna Musa, Tuhan itu punya anak namanya Uzair. Oleh kaum Nasrani, kaumnya kanjeng Nabiuna Isa, Tuhan itu mempunyai anak namanya Isa ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah
apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukup dengan Allah, cukup kepada Allah semua urusan, semua permasalahan kita wakilkan. Sebelum kita mewakilkan, sebelum kita memasrahkan kepada Allah, kita diharuskan berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan semua kepada Allah. Allah lah yang maha mewakili. Kalau kita sudah diwakili oleh Allah, semua permasalahan pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah, ya. Masalah rezeki juga, kita kesulitan dengan masalah rezeki, jangan khawatir, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya, asalkan kita pasrahkan semua kepada Allah. Namanya apa? Kalau kita memasrahkan semua urusan kepada Allah, namanya tawakal. Tawakal itu Allah. Syaratnya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Berusaha sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian kita pasrahkan semua permasalahan kepada yang mewakili kita. Siapa? Allah, ya. Namanya Allah kok, Tuhan kita kok, kita wakilkan kepada Zat yang maha semau kuenya, serba bisa, maha segalanya, yang punya kekuasaan, ya pastinya semua permasalahan akan beresnya, asalkan sungguh-sungguh berusahanya dulu, sungguh-sungguh ibadahnya dulu harus sungguh, berdoanya dulu harus sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, ya. Kalau cuma sholat tahajudnya 1 kali 5 hari lost dol, ya. Doanya satu malam sungguh-sungguh, 5 hari lost dol, nggak pernah lagi maksudnya, ya. Kebelasan, ya. Ketiduran, coba alarmnya berbunyi bola, oh pasti bangun, ya. Kalau tahajud tambah dinabubu, ya, tambah ngecek kayak jangkrik itu loh, cek tambah tidurnya. Jadi syaratnya kalau kita ingin memasrahkan semua urusan kepada Allah, syaratnya ada 3. Yang pertama, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus beribadah sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita pasrahkan semua urusan kita, permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi jalan keluar atas kesulitan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.